Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini saya pengen sedikit bagikan soal Hari Pendidikan Nasional seperti itu. Eh, Banyak dari kita punya hegemoni soal pendidikan, misalnya mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara soal Tripanji, pemikiran beliau yang Ingwarso Sangtulodo dan Mangunwidio dan Tuturi Handayani seperti itu. Eh, Hegemoni itu nampaknya terus di eh, hayati seperti itu. Walaupun saya tidak pernah dan saya tidak bilang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak perlu dihayati. Tapi kita selama merdeka 76 tahun nanti kita akan melihat bahwasannya kita akan coba refleksi bagaimana pendidikan selama 76 tahun negara Indonesia merdeka seperti itu. Saya akan coba kupas sedikit, tapi sebelum saya kupas lebih dalam soal pendidikan, saya ingin sedikit memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang menggabungkan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian uh, Kemenristek Dikti seperti itu. Kenapa itu menjadi penting? Ini ingin menggambarkan bahwa cita-cita kita sebagai bangsa yang merdeka 76 tahun, walaupun sebetulnya itu udah terlalu tua banget, 76 tahun baru sadar bahwa riset itu penting. Negara dengan kemajuan risetnya akan sejahtera seperti itu, karena akan menemukan inovasi-inovasi yang baru melalui riset seperti itu. Dan kita baru mulai riset, artinya kita baru mulai sadar soal riset itu penting dimulai dari bangku sekolah, itu baru hal ini. Walaupun 2018 saya pernah usulkan ke Komisi 10 ketika itu soal penggabungan dua kementerian itu. Tapi kita apresiasi walaupun ini baru dimulai, langkah ini baru dimulai. Saya bisa berharap tentunya sebagai pendidik ataupun sebagai orang yang concern dalam bidang pendidikan seperti itu, saya ingin punya harapan bahwa anak-anak kelas 6 nantinya bisa diajak riset, anak-anak kelas 5 misalnya mulai diperkenalkan soal riset kecil-kecilan seperti itu. Jadi sifatnya tidak lagi mendikte, atau misalnya kalau kita bisa bilang apa ya, sifatnya selalu guru yang menjelaskan di kelas, tapi anak anak ditantang untuk melakukan riset seperti itu. Dan soal riset saya sudah lakukan itu di kelas 6. Jadi saya di kelas itu lebih kepada menguji apa yang mereka riset seperti itu. Dan itu menjadi harapan sih bahwa riset itu penting. Jangan sampai nanti di bangku kuliah kita bingung cara nulis, kita bingung menggabungkan ide-ide karena banyak banget ide kayak gitu kan. Dan itu menjadi harapan saya secara pribadi sebagai pendidik seperti itu. Karena sebagai pendidik nampaknya itu hal yang paling dibutuhkan sih. Karena misalnya gini, kenapa riset? Pertanyaannya bukan lagi soal ini masalahnya misalnya daun hijau selesai. Tapi mulai melangkah lebih jauh, pertanyaannya mengapa daun itu hijau? Itu kan kemudian membutuhkan riset. Kenapa? Mengapa? Membutuhkan alasan kenapa ini daun hijau. Seperti itu. Dan itu akan mendapatkan, dan anak-anak akan meriset banyak hal. Entah nanti bicara soal klorofil, apa, segala macam. Oh ini karena fotosintesisnya terlalu ini. Jadi jawaban itu beragam, dan kita sebagai pendidik men-challenge seperti itu. Bahasanya men-challenge. Men-challenge riset yang telah dilakukan. Atau misalnya kalau misalnya
Ini bagian matematika, nggak tahu ya. Ini lebih kepada filsafat sih, tapi dulu tuh saya diajak berpikir 1+1 sama dengan 2. Tapi kemudian ketika belajar filsafat, itu lebih kepada pertanyaannya, kenapa 1+1 sama dengan 2? Itu kan riset. Artinya, oh, kita pakai standar pengukuran apa nih? Gitu. Coba kalau seandainya standar pengukurannya A, B misalnya, mungkin nggak 1+1 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi riset itu lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar tahu di permukaan, tapi kemudian kita mulai menyelami apa yang krusial seperti itu. Itu akan melatih anak untuk kayaknya kok bisa sih seperti itu gitu. Misalnya hal-hal seperti itu gitu. Jadi anak akan punya sense of crisis terhadap apa yang dia riset seperti itu. Atau misalnya dalam riset anak-anak coba diajak untuk memberikan argumentasi dan opini terhadap apa yang dia riset. Dia setuju nggak apa yang dia riset? Gitu. Itu menarik gitu loh. Dan saya sudah lakukan itu di kelas 6 sampai 12, bahkan di kelas 12 risetnya bagus-bagus banget. Apalagi kalau bicara soal refleksi diri ya. Saya pernah minta kelas berapa tuh saya lupa. Karena temanya soal HAM, lalu saya coba ulas beberapa kasus HAM di Indonesia seperti termasuk 98. Lalu angkat soal Chinese misalnya. Terus dalam refleksinya ada anak yang bilang, I cannot imagine if I were in their position. Ketika saya dalam posisi mereka. Itu menarik. Artinya dia mengambil kejadian masa lalu, dia terapkan, dia refleksikan. Kalau saya seandainya ada dalam masa itu, mungkin saya nggak bisa. Dan itu menarik gitu. Itu akhirnya menambah sense of crisis terhadap refleksi diri seperti itu. Itu menjadi harapan penggabungan dua kementerian ini, riset dan teknologi seperti itu. Lalu kemudian apa yang menjadi kalau dibilang masalah, saya coba kutip dari ini pandangan Paulo Freire soal sistem banking yang ada dalam pendidikan seperti itu. Freire mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan sistem banking, artinya guru selalu memberikan pemahaman terhadap naradidik seperti itu. Tidak ada proses dialogis di dalam kelas seperti itu. Dan Paulo Freire menantang sistem banking dengan mengatakan anak itu bukan bank yang selalu nasabah memberikan atau memasukkan uang ke dalam account banknya seperti itu. Dan itu menarik bahwa anak itu bukan bank, anak itu bisa berpikir, anak itu bisa mengolah seperti itu. Sehingga makanya itu dia yang dibilang sama Paulo Freire, bilang guru itu sebetulnya fasilitator, hanya memfasilitasi, lalu kemudian membuat anak menjadi lebih critical thinking, tapi juga dia punya daya refleksi yang mendalam seperti itu. Dan itu harus diolah. Dan caranya adalah menurut Paulo Freire dengan berdialog dalam kelas seperti itu. Misalnya contoh soal kitab Ayub. Saya tantang murid saya, kalau kalian jadi Ayub, bisa tidak kalian bersyukur? Kayak gitu. Terus ada murid yang bilang, Pak, tell me how come to be grateful in a job's position, kata dia. I don't think you can do it well, kata dia. You should and you will blame God if you are in job position. Murid saya menantang seperti itu. Terus ada lagi murid yang menanggapi. Lalu ada murid saya yang bilang, look at verse 9, Job 2 verse 9. We can be grateful in the good
things, but we cannot grateful we cannot be grateful in bad things. Kita selalu bisa bersyukur dalam situasi yang baik, tapi kita nggak bisa bersyukur dalam situasi yang buruk, dan akhirnya itu terjadi perdebatan di dalam kelas. Dan itu menarik. Akhirnya anak punya daya berpikir kritis, tapi dia juga punya refleksi secara jujur. Dia bilang, kalau saya jadi Ayub, saya mungkin nggak bisa seperti itu. Dan itu harus dihargai. Dan proses dialogis itu jangan sampai di-cut dengan perkataan dari guru seperti ini. Kayaknya pernyataan kamu salah. Kayaknya pernyataan kamu nggak bener deh. Jangan. Justru untuk menguji pernyataan dia salah, itu harus challenge by data. Nah, itu yang mungkin kita akan lebih menarik dalam suasana kelas. Kita akan challenge dia by data, kayak gitu. Itu sekelumit pemikiran Paulo Freire soal sistem banking seperti itu. Lalu kemudian kita tuh nggak tahu ya. Dulu saya waktu sekolah SD, SMP, SMA, sepertinya guru itu nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kayak nggak bisa trust dengan muridnya kalau dia bisa seperti itu. Ada suatu momen ketika saya meminta anak kelas 6, dia sangat takut untuk menjadi speaker untuk pasca kayak gitu. Pak, I was afraid. Ketika itu dia ngomong gitu. Terus saya bilang, why are you afraid? Terus dia bilang, Pak, I don't think I cannot do the best for being speaker. Terus saya tidak berpikir saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi speaker. Lalu kemudian saya bilang, no, I trust you to be a speaker. Saya bilang. Terus dia bilang, really Pak? Really you really do you trust with me? Kata dia. Terus saya bilang, yes, I trust 100% of you. Saya bilang, oke Pak, I will do the best for this podcast. Kata. Akhirnya kan anak mulai tumbuh rasa semangatnya ketika guru trust sama dia, kayak gitu. Seringkali kan kita menjumpai, Pak, saya takut, makanya kamu harusnya belajar, kayak gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu yang ketika saya mengalami menjadi siswa seperti itu, kayak apaan sih gitu. Nggak tahu ya, mungkin sekarang guru yang lain akan lebih baik seperti itu. Tapi trust kepada murid itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh, karena di situ dia akan mendapatkan rasa kepercayaan, dia dipercaya, dia akan lebih percaya diri seperti itu ketika gurunya trust sama dia, karena guru ini sosok gitu loh, guru ini sosok buat dia gitu loh, gitu. Lalu kemudian buat saya sekolah itu second home lah, second home karena lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di rumah. Bisa dari jam 8 sampai jam 3, seperti 7 jam lah. Sisanya 7 jam paling di rumah, belum lagi tugas-tugasnya. Jadi full di sekolah seperti itu. Dan ketika menjadi second home, sekolah tuh perlu menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi mereka yang mau belajar seperti itu. Dan jangan menjadi tempat yang tidak asik seperti itu buat siswa, karena the second home man gitu. Jadi ya itu
hal yang perlu dibenahi juga seperti itu. Ada hal yang menurut saya apa ya, nggak tahu, mungkin kalian boleh sepakat boleh tidak, tapi bagi saya penting nggak sih ada batasan atau gap kayak gitu. Kayak apa ya, guru kalau terlalu dekat sama murid, dulu saya waktu SD ataupun SMP pernah dengar tuh guru ngomong di ruang guru, dia bilang, "Pak, jangan terlalu dekat sama anak-anak, nanti takutnya anak-anak nggak bisa menjaga kewibawaan sama bapak." Gitu. Saya dengar itu waktu SMP kalau nggak salah. Dan buat saya tuh guru bisa kok jadi tetap berwibawa, guru bisa kok asal tahu tempat aja di mana kita harus mendekatkan diri sama anak-anak, gimana kita harus menjaga wibawa ya. Kalau di kelas memang harus menjaga wibawa, tapi di luar kelas kalau ada anak yang discuss ataupun yang pengen tahu soal pemahaman ABC, ya boleh ngobrol kayak gitu di kantin ataupun di staff room ataupun di ruang guru seperti itu. Ini ruang guru ruangan ya, bukan ruang gurunya si Belva si ya itulah. Jadi harapan saya sih sebenarnya pendidikan kita tuh lebih kepada self ataupun human oriented lah. Apalagi kalau kita bicara soal spiritual ya, guru agama biasanya ataupun guru PPKN kayak gitu kan, menjadi spiritual leader tuh nggak gampang. Kita sebagai spiritual leader, guru misalnya guru agama, itu harus di-trust dulu sama anak-anak. Kalau anak-anak nggak trust sama gurunya, guru agamanya, kalau anak-anak merasa itu nggak akan bisa gitu loh, nggak akan bisa. Anak-anak nggak akan mau cerita masalahnya kalau kita bangun gap gitu. Saya bilang bisa kok, kita tetap wibawa, bisa. Kita tetap punya batasan, ya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa peranan kita spiritual leader. Bagaimana kita tahu spiritualitas anak kalau kita nggak deket sama dia gitu? Bagaimana kita bisa dipercaya sama anak, tahu masalah anak, tapi kita nggak dipercaya sama dia gitu loh. Kadang orang itu ya gini, kadang murid itu ataupun kadang ya saya juga mengalami menjadi murid. Kadang murid itu hanya butuh didengar gitu loh. Hanya butuh didengar, nggak butuh solusi. Percayalah. Kadang orang tuh pengen cerita karena memang pengen didengar, bukan disalahin gitu loh. Jadi ya, gimana mereka mau cerita kalau dia nggak trust kayak gitu. Itu yang mungkin bisa dibagikan, karena mengingat bahwa Indonesia juga negara berketuhanan seperti itu, sehingga akhlak dan moral juga perlu diperhatikan, sehingga ya itu tadi, guru agama harus turun gunung untuk kemudian tahu bagaimana pergumulan anak-anak, relax, bagaimana kita membawakan diri sama anak-anak agar anak-anak tidak merasa canggung seperti itu. Dan itu adalah hal yang menurut saya mungkin agak sulit untuk dilakukan, karena saya dulu pernah punya pengalaman teman adik kelas saya dulu waktu SMP ya. Dia itu remedial agama, coba bayangin remedial agama. Coba remedial agama, maksudnya agama tuh nggak tahu ya. Agama tuh nggak bisa diukur dengan soal, gitu loh. Walaupun pendapat saya bisa didebat sama banyak orang, tapi bagi saya gimana caranya ngukur? Apakah kemudian dengan dia bisa menjawab bagus, kita bisa jamin bahwa kelak dia akan lebih baik? Enggak gitu. Kita bangun dulu akhlaknya gitu, baru bikin soal apapun mereka pasti suka gitu. Mereka pasti akan mengerjakan gitu. Jadi ya
Selamat Hari Pendidikan Nasional, agar Indonesia 76 tahun ini udah harusnya berbenah dalam dunia pendidikan. Penemuan-penemuan, riset-riset seperti itu perlu digalakkan. Dan jangan lupa buat para pelajar dan mahasiswa, jangan jemu-jemu baca buku lah. Aduh, buku itu penting. Kita bisa tahu riset terbaru karena kita baca buku. Kalau nggak baca buku ya susah. Jadi ya itu harapannya. Jangan males. Anak juga perlu digalakkan dunia baca. Ya dengan riset itu. Jadi dengan riset mereka akan baca. Informasi itu akan mereka dapatkan ketika mereka baca. Oh iya ya, ternyata begini. Gitu. Jadi ya sekianlah, dan semoga Mas Menteri yang kemarin habis silaturahmi bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Thanks for watching. Bye bye.